Shalom saudaraku, kembali kita mengikuti Anda Bertanya Alkitab Menjawab episode 419. Pertanyaan pertama dari ibu rumah tangga usia 47 tahun. Salam Pak Pendeta, saya sedang dalam pergumulan. Jadi saya ini mempunyai teman baru yang saat ini sedang dekat. Kira-kira 1 tahun ini kedekatan kami. Sebut saja namanya A atau W. Awalnya saya senang punya teman yang satu iman. Ekspektasi saya, harapan saya bisa sama-sama bertumbuh dalam iman. Namun dalam perjalanan berteman, saya mulai kurang sreg dengan karakternya yang suka memaksakan kehendak. Contoh ketika mau makan bareng, dia tanya mau makan di mana, tapi pada akhirnya makan di tempat yang dia mau. Berulang kali dengan kasus yang serupa itu, lalu saya agak menjauh karena lama-lama kok mangkel ya. Tapi di sisi yang lain, saya kasihan sama orang ini. Karena kondisi rumah tangganya, pisah ranjang dengan suami sudah bertahun-tahun. Karena kondisi rumah tangganya, pisah ranjang dengan suami sudah bertahun-tahun. Dan teman saya suka kehidupan bebas dan pastinya ada selingkuhan. Teman saya ini dalam kesulitan ekonomi. Sering saya tegur dengan menyampaikan kesaksian hidup saya sendiri. Kehidupan saya dulu juga sama persis dengan orang ini, dengan teman ini. Dan ketika saya melakukan pertobatan, semua dipulihkan. Rumah tangga dan rezeki saya dipulihkan. Akan tetapi dia selalu menolak untuk bertobat dengan segala macam alasannya. Pak Pendeta, pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah menegur dan mendoakan juga. Bolehkah saya menjauhinya? Pertama, karakter yang tidak menyenangkan. Kedua, saya takut justru berteman dengan orang ini bisa melemahkan iman saya yang sedang saya bangun untuk diri sendiri. Tuhan memberkati Bapak Pendeta. Teman ini tidak bisa menjadi teman sharing karena dia tidak mengimbangi kedewasaan rohanimu. Jadi, jika bertemu, pandang anggap dia sebagai pasien. Ya, tentu tidak perlu harus banyak khotbah, tetapi cukup memberi keteladanan yang baik. Tetap berteman tapi tidak bersahabat. Kurangi perjumpaan dengan wanita ini, dengan teman ini, karena dia bisa menggarami Anda dengan penggaraman yang negatif. Jika Anda tidak sanggup menahan atau kalau Anda tidak sanggup untuk menahan atau menghindari pengaruh jahatnya. Tidak mampu menangkal maksud saya. Jadi tetap bertemu, jangan jauhi total, tapi setiap kali pertemuan tujuannya hanya untuk menggarami dia. Dia bukan teman sharing, tapi dia pasien. Jangan bersahabat, berteman saja, dan jangan terlalu banyak sering bertemu. Wanita ini bukan wanita yang baik untuk bersahabat, tapi dia pasien yang perlu diselamatkan. Tetap didoakan dan diperlakukan dengan penuh kasih, sebagai jiwa yang perlu diselamatkan atau harus diselamatkan. Oke. Yang kedua, wanita usia 33 tahun sudah menikah, punya 2 anak laki-laki. Salam Pak Erastus yang terkasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak yang sangat luar biasa. Sampai saya berpikir kapan waktu Bapak istirahat ya. Saya ingin memberi kesaksian Pak, awal Maret kemarin saat doa pagi, Bapak pernah mengajak kami mendoakan rumah kami dihindarkan dari pencuri, bahaya dan lain sebagainya. Entah kenapa saya tersentak saat dengar doa tersebut.
Lusanya saya mendapat kabar rumah sebelah rumah orang tua saya kebakaran. Lumayan besar. Saya yakin mujizat Tuhan luar biasa. Rumah kami yang persis di sebelahnya dilindungi Tuhan. Tidak terbakar sedikit pun. Padahal kawasan lumayan rapat pemukimannya. Lalu ada lagi yang ingin saya sampaikan mengenai papa mertua saya berumur 64 tahun. Papa dan mama mertua selalu mengikuti setiap acara ibadah Rehobot, doa pagi, puasa, dan lain sebagainya. Sekitar Oktober 21 sampai Desember 21, papa mertua mendapat mimpi ketemu sosok yang putih terang. Dalam mimpi tersebut, papa menanyakan tindakan apa yang harus dia ambil untuk kesehatannya yang tidak kunjung membaik. Namun dijawab, tidak perlu tindakan apapun sampai saat ini. Kamu sehat-sehat saja kan? Karena belum waktunya. Waktu karena 22, step 10, 22. Kami sangat takut, Pak. Apa maksud dari waktu tersebut? Oh, kan karena belum waktunya. Waktunya kamu tanggal 22 bulan 10 tahun 2022. Kami sangat takut, Pak, apa maksud dari waktu tersebut. Sungguh kami belum siap kehilangan. Kami tahu itu sangat egois. Namun sungguh kami belum siap. Apakah itu peringatan dari Tuhan, Pak? 2 kali mimpinya sama persis. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Pak, papa sakit jantung dan perut yang sering sakit banget. Terkadang dadanya sakit seperti pecah katanya. Kami sangat kasihan melihat papa menahan sakit seperti itu. Oh ya Pak, saya sangat mengagumi papa mertua saya. Beliau sangat baik dan peduli dengan sesama dan kami semua. Terima kasih banyak Pak, udah bersedia meluangkan waktu Bapak. Kami keluarga sangat sayang Bapak, sangat bersyukur mendapat pengajaran dari Bapak. Selain kesaksian, masalahnya adalah mengenai papa mertua yang berumur 64 tahun, yang katanya waktunya sekitar 22 bulan Oktober ya, tanggal 22 tahun 22 tahun ini. Oke. Itu waktunya. Apakah itu waktu meninggal atau waktu sembuh? Atau waktu apa kita tidak tahu. Dari pernyataan Anda menganggap itu waktu akan meninggalnya papa mertua. Padahal maksud dalam mimpi tersebut kan tidak mengatakan dia meninggal. Dia hanya mengatakan tidak perlu tindakan apapun sampai saat ini, kamu sehat-sehat saja. Kan karena belum waktunya 22 Oktober tahun 2022. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Harus percaya semua di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Apalagi mertua Anda orang baik. Pasti Tuhan membedakan orang baik dan orang yang tidak baik. Jangan menggelisahkan hatimu. Sebab kegelisahan seperti itu menunjukkan bahwa Anda tidak percaya Tuhan. Percaya pribadi Tuhan dan jangan mencurigai Dia. Anda pun juga orang baik. Anda orang yang diproses Tuhan dengan usia yang relatif masih muda, sudah mengenal kebenaran. Dan keluarga Anda ini juga tekun belajar mencari Tuhan. Jadi percayalah semuanya aman-aman saja. Tidak ada kata sial, malang dalam kamus hidup orang percaya. Karena Tuhan sempurna melindungi menjaga anak-anaknya. Tetap setia ikut doa pagi, doa puasa dan mendengarkan pemberitaan suara kebenaran. Ya, Tuhan memberkati. Oke, mengenai sakit papa mertua tadi, saya kira tidak ada salahnya kalau Anda
membawa ke dokter dan mempertanyakan sebenarnya sakit apa. Oke. Pertanyaan ketiga dari pria, seorang pria. Salam Pak Pendeta, saya minta tolong didoakan ya buat cici saya yang sekarang di ICU. Yang tadi pagi mulai respon matanya bisa melek. Semoga penggumpalan di otak bisa mengangsur sembuh ya. Kasihan dia Pak, umurnya 68 dan baru didoakan mau menerima Tuhan Yesus. Mau terima Tuhan Yesus. Saya masih belum bisa menyenangkan dia. Saya berdoa dan meminta sama Tuhan Yesus, semoga cici saya dikasih kesempatan 10 tahun lagi untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Atau kalau boleh 20 tahun lagi. Karena saya percaya jika tujuan saya baik dan yakin Tuhan Yesus pasti kabulkan. Oke, maaf Pak jika saya merepotkan Bapak. Saya minta tolong didoakan ya. Umurnya sudah 28 sekarang. 68 ya gitu. Oke. Apa yang kita pandang baik belum tentu dipandang Tuhan itu baik ya. Maksud Anda baik tetapi rencana Allah kita tidak tahu. Sebab Allah jauh sempurna ya. Melampaui yang kita duga dan pikirkan. Namun demikian baiklah. Nama ini Tuhan sudah baca. Elohim Yahweh, Allah Bapa di surga. Aku menyerahkan cici dari penanya ini. Agar Bapa kiranya berkenan menambahkan usianya. Agar berkesempatan mengenal Tuhan Yesus dan masuk dalam proses keselamatan. Kami serahkan wanita, cici atau kakak dari penanya ini di dalam tangan Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, yang keempat, ibu rumah tangga usia 54 tahun. Salam Pastor Era, saya ibu rumah tangga berusia 54 tahun, suami 58 tahun, berumah tangga sudah 31 tahun, mempunyai 3 orang anak, yang pertama dan kedua sudah berkeluarga, dan yang ketiga masih high school dan tinggal bersama kami, dan juga sudah mempunyai seorang cucu. Dan tinggal sama kami. Oh ini ibu ini sudah punya cucu. Permasalahan dalam rumah tangga kami, yaitu suami sering membangun komunikasi dengan mantannya yang dimana menurut saya ini tidak benar. Karena sudah masa lalu dan hal yang sia-sia beberapa kali ketahuan dengan saya. Dan saya sudah melarang untuk berhenti. Tapi suami saya ini berbohong. Dan akhirnya ketahuan lagi. Suami saya punya hubungan dengan mantannya ini 8 tahun sebelum bertemu dengan saya. Akibat perbedaan agama, hubungan mereka berakhir karena mantannya ini agama lain dan suami saya menikah dengan saya. Sepertinya suami saya ini belum bisa melupakan mantannya. Setiap kali saya larang, suami marah dan pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap saya dan anak-anak saya tidak dapat terima perlakuan papanya. Dan anak-anak tidak suka perlakuan papanya, tidak terima. Pada tahun 2020 bulan Desember, saya menegur suami untuk berhenti komunikasi dengan mantannya karena saya akan menjalani kemo selama 4 bulan. Tetapi suami tetap terus berkomunikasi dan tidak mau mendengar saya sebagai istri. Dan pada Juli 2021, saya melihat HP-nya ada komunikasi lagi jam 3 pagi. Itu rajin banget jam 3 pagi komunikasi. Dan kami tidak tinggal di Indonesia, sementara mantannya suami tinggal di Indonesia ini. Sering berkomunikasi di Indonesia sudah tengah malam. Dan ini tidak pantas sama sekali karena mantannya ini punya suami dan anak-anak. Dan mantannya ini juga tidak menghargai suaminya juga. Jadi Pak Era, selama saya kemo dari bulan Desember 2020 sampai saya radiasi bulan Juli 2021, suami dan mantannya sering berkomunikasi lewat telepon dan ini dilakukan di pekerjaan suami. Saya betul-betul tersakiti dan merasa dikecewakan oleh suami saya. Tetapi alasan suami cuma ngobrol-ngobrol saja
Dan saya tahu bahwa suami saya ini orang yang manipulatif, belum bisa move on dan masih memikirkan mantannya. Suami saya ini seorang hamba Tuhan, wow, dan sangat sering sekali mendengar khotbah-khotbah Pak Eras. Dan saya dan anak-anak sangat kecewa sekali atas perlakuan suami saya ini. Saya bilang dengan suami, sampai suatu saat saya tidak ada, saya dan anak-anak tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk menikah dengan mantan, karena anak-anak akan merasa ditipu oleh bapaknya. Suami sudah minta maaf. Saya hanya bisa berdoa dan berserah kepada Tuhan untuk menjamah hati dan pikiran suami untuk bisa fokus kepada istri, anak-anak, cucu, dan keluarga. Karena suami bilang bahwa dia tidak bisa lupa karena sudah menjalin hubungan 8 tahun. Dan kalau mantannya ulang tahun, suami selalu kontak memberi ucapan. Saya mohon pencerahan Pak Eras. Oke. Yang pertama, ibu ini ibu yang sebenarnya, ini tinggal di luar negeri ya. Ibu ini ibu yang keras ya. Ibu yang memang tidak suka mengalah. Saya tahu bahwa tindakan suami ibu salah dan ibu juga tahu itu salah. Tapi cara ibu berbicara kepada suami itu tidak membuat suami sembuh, malah diam-diam masih membangun hubungan. Itu benar, ibu sudah tegur dia, apalagi sekarang dia sudah minta maaf. Sebaiknya sejak sekarang ibu tidak banyak bicara lagi soal itu. Dan saya beritahu kepada ibu dan ibu bisa buktikan, pegang ucapan saya. Tuhan sendiri akan tegur suami ibu. Ibu tegur dia, ibu sendiri yang kemudian sakit. Nah, karakter ibu ini harus diubah. Saya bukan setuju tindakan atau perbuatan suami yang membangun percakapan dengan mantannya. Itu salah. Tindakan itu tindakan tidak setia, benar. Tetapi ibu harus belajar lemah lembut. Ya, ibu belajar lemah lembut. Dan ibu jangan mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan apapun. Andalkan Tuhan. Apalagi ibu sekarang sedang mengalami kemo dan radiasi. Ibu juga mengalami atau menghadapi sakit penyakit yang berat ini. Dari cara berpikir kita, sikap keras hati kita, bisa melahirkan penyakit di dalam tubuh kita. Jadi sekarang ibu dengar ucapan saya, jangan bicara lagi mengenai hal itu. Ucapkan sekali, udah, diam, ajak bicara hal-hal rohani. Tuhan pasti akan menegur suami. Pegang ucapan saya ini. Tuhan akan bicara kepadanya dengan tindakan. Apalagi suami Anda mendengarkan suara kebenaran. Tuhan akan berurusan dengan suami ibu. Ya. Dan sekarang yang penting ibu sendiri belajar lemah lembut. Ibu juga sudah punya umur. Ibu juga harus mulai berkemas-kemas. Sebab pada waktu ibu pulang ke surga nanti, ibu harus serupa dengan Kristus, serupa dengan Yesus. Ancaman bahwa suatu saat saya sudah tidak ada, saya dan anak-anak, saya bilang dengan suami sampai suatu saat saya sudah tidak ada, saya dan anak-anak tidak akan pernah mengizinkan pria ini Bapak untuk menikah. Loh, ibu kalau sudah tidak ada kan nggak bisa melarang. Ini bagaimana ini? Nggak usah ngomong begini-begini itu nggak usah. Dari tulisan ibu itu mencoba menskenario keadaan. Nggak bisa. Biar Tuhan yang berbicara. Ibu sekarang belajar mengandalkan manusia. Ingat, jangan dominan. Jangan mengatur suka-suka sendiri. Biar Tuhan yang mengatur. Ya Bu, ingat ibu harus belajar lemah lembut. Biar Tuhan yang mengatur. Sekarang biarlah Tuhan yang dominan atas hidup ibu,
hidup suami, hidup anak-anak, hidup anggota keluarga ibu. Tetap setia ikut Truth ID, ayo ibu berkemas-kemas bersama saya. Tuhan akan pukul suami, Tuhan akan tegur dia, Tuhan akan bicara dengan dia lewat kejadian. Pegang ucapan saya dan lihat kejadian ini akan benar-benar terjadi dalam hidup suami Anda. Kalau dia tidak berhenti dari tindakan yang salah itu. Pertanyaan kelima dari ibu usia 60 tahun. Saya mau bertanya Pak Eras. Pak Eras mengatakan dosa apapun diampuni Bapak. Waktu kita minta ampun, bertobat, tidak mengulangi lagi. Meskipun saya sering diintimidasi dengan pikiran akan dosa saya, tetapi saya selalu ingat perkataan Pak Eras bahwa Bapak mengampuni, Bapak melupakan. Tapi di lain kesempatan Pak Eras mengatakan semua akan menghadap pengadilan Tuhan. Mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Kenapa bertolak belakang dengan perkataan Pak Eras kalau dosa sudah diampuni? Tentu dosa yang sudah diampuni itu dilupakan. Tidak lagi ada dalam pengadilan Tuhan nanti. Karena sudah diampuni, dilupakan. Yang dipersoalkan adalah kodrat dosa yang masih melahirkan perbuatan salah. Jadi setiap kali kita salah kita minta ampun. Tapi kodrat dosa kan belum habis. Belum selesai. Itu juga harus diproses untuk tidak membuahkan perbuatan dosa. Tapi kalau orang membiarkan kodrat dosa dalam dirinya masih ada dan melahirkan perbuatan-perbuatan dosa, itu yang nanti akan dipersoalkan. Nah, di sini sebenarnya yang penting bagaimana permintaan ampun yang benar itu. Jadi kalau saya katakan, karena firman Tuhan mengatakan begitu, semua dosa kita diampuni kalau kita minta ampun dan bertobat. Masalahnya bertobat tidak. Bertobat artinya berbalik. Nah, siapa yang tahu hal ini? Tuhan. Jangan orang berkata ya, ampuni saya Tuhan setelah dia berjudi atau berzina. Tetapi dia tidak memiliki komitmen untuk meninggalkan dosa itu. Itu namanya tidak bertobat. Berarti dia mempermainkan Tuhan. Dosa seperti itu, dosa yang masih disimpannya. Tapi kalau orang berkata ampuni dosaku ini Tuhan, berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi, Tuhan mengampuni. Walaupun ada kemungkinan karena kelemahan dia bersalah lagi. Tapi minta ampun lagi. Jika itu dilakukan terus menerus, dia akan berhenti berbuat dosa. Ya. Dosa apa yang akan dibawa ke pengadilan nanti Pak? Yang belum diakui, diselesaikan, yang belum ditobati dengan benar. Saya selalu takut kalau memikirkan hal ini, takut dosa lama saya diadili. Saya mengharapkan penjelasan Pak Eras agar saya tidak ketakutan akan hari pengadilan. Saya mau mantap menghadap Tuhan kalau sudah waktunya saya dipanggil. Dari tulisan ibu itu sudah bertobat. Ibu takut akan Allah. Ini ciri bukti orang bertobat. Ketika ibu meninggal, Tuhan saja melupakan. Kalau misalnya ibu ingat, Tuhan aku pernah berbuat dosa tahun 1995. Tuhan berkata, yang mana nak? Waktu itu begini, aku sudah melupakan. Nah Tuhan saja melupakan, kok Anda ingat-ingat? Ingat, dosa yang diakui, minta ampun dan bertobat. Untuk tidak mengulangi lagi ya, itu dilupakan. Tapi kalau minta ampunnya hanya supaya diampuni, tapi tidak ada komitmen, tekad, niat meninggalkan dosa itu, namanya tidak bertobat. Itu dosanya kekal. Dia mempermainkan Tuhan. Oke, jelas ya Bu? Puji Tuhan. Pertanyaan ke-6, ibu usia 47 tahun. Salam Pak Erastus, saya mengenal Yesus 27 tahun yang lalu. Jadi umur 20 ya. Sebelumnya saya agama lain, ya saya Islam. Saya belum lama mengikuti suara kebenaran
tapi saya sudah mengikuti 40 hari doa puasa dan mendengarkan setiap acara Bapak, Pak Eras. Tolong penjelasan mengenai Roh Kudus itu. Apakah yang turun ke bumi dan hati kita itu Roh Kudus, Bapa Yahweh, atau Roh Kudus anaknya, Yesus? Terima kasih atas penjelasannya. Ini pertanyaan yang bagus. Roh Kudus itu roh Allah. Ini rohnya Bapa, bukan rohnya Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa rohnya Bapa itu sebagai utusan. Dan yang mendampingi, yang diutus, yang mendampingi orang percaya. Jadi Roh Kudus itu roh kalam sama dengan roh Allah itu sama. Itu rohnya Allah. Ya, bukan rohnya Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus sendiri juga menghinggapi dan mengurapi Yesus. Mantap. Pertanyaan ketujuh, wanita usia 53 tahun dari Kalimantan. Salam Pak Eras. Sudah lama saya selalu mengikuti khotbah Pak Eras melalui media sosial. Pak Eras, saya sedang bergumul dalam doa buat anak pertama saya laki-laki yang sudah berusia 29 tahun. Tapi sifatnya masih seperti anak kecil. Saya sangat stres Pak dengan perlakuannya yang selalu menyalahkan kami bagi orang tua yang tidak becus mengurus anak. Padahal dia kami kuliahkan, tapi dia yang tinggalkan begitu saja Pak. Dia tidak pernah mau ke gereja, tidak mau berdoa. Mohon nasihatnya Pak Pendeta bagaimana menghadapi sifat anak kami ini. Maksudnya sifatnya masih seperti anak kecil itu tidak dewasa ya. Menyalahkan orang tua, tidak mau mengoreksi diri sendiri, padahal orang tua sudah maksimal memperhatikan. Ya. Dan tolong Pak Pendeta, sudah sekitar 8 bulan ya. Saya sakit-sakitan Pak. 3 kali opnam tapi tekanan darah saya dan saraf kejepit di leher. Membuat kepala saya sangat sakit sekali sehingga saya tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Waduh Tuhan. Mohon Pak doakan saya supaya saya bisa hidup normal kembali. Karena saya sangat rindu ke gereja dan persekutuan doa dengan teman-teman seiman. Oke. Yang pertama, Ibu jangan banyak bicara berkhotbah ke anak yang makin hari malah makin tidak benar. Ibu cukup berdoa dan memberikan perhatian kasih sayang yang proporsional. Tidak berlebihan, tidak kurang. Roh Kudus akan tolong. Ibu menderita, ya, sakit. Tetapi masalah anak ini yang kemungkinan membuat ibu berkeadaan seperti ini. Ibu kalau mau mendengar nasihat saya, tentu saya sebagai pelayan Tuhan. Ibu jangan khawatir masa depan anak ibu. Ibu harus lebih khawatir masa depan ibu di kekekalan. Jadi sekarang seakan-akan anak tidak punya masalah. Yang jadi masalah diri ibu yang harus siap menghadap tahta pengadilan Tuhan. Hidup suci, tak bercacat, tak bercela, tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, dan di usia yang masih termasuk belum tua, 53 tahun, ibu berkomitmen melayani Tuhan. Bukan hanya kumpul-kumpul dalam persekutuan doa, ini mah sudah banyak dilakukan orang, kumpul-kumpul dalam persekutuan doa ke gereja, tapi tidak sungguh-sungguh bertobat menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Bisa jadi dan kemungkinan besar atau bahkan ibu bisa pastikan keadaan ibu merupakan suara Tuhan agar ibu bukan hanya menjadi orang Kristen yang rindu ke gereja dan di dalam persekutuan bersama teman-teman. Tapi ibu menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Itu harus jadi kerinduan yang kuat di hati ibu. Dan ibu akan disembuhkan oleh Tuhan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya Bu, ingat, anggaplah masalah anak sudah selesai. Serahkan saja ke Tuhan. Jangan pikirkan. Karena ibu pun tidak bisa menyelamatkan dia. Ibu harus lebih mengkhawatirkan keselamatan ibu di kekekalan. Ya,
Persiapkan diri ibu menjadi anak Allah yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Soal sakit ibu, serahkan dalam tangan Tuhan. Elohim Yahweh dalam nama Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan. Kiranya Tuhan menolong ibu dan anak ibu. Ya Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus. Oke, sampai di sini Anda bertanya, kita menjawab episode ini. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.